Hari demi hari nggak tahu kenapa AFC ini isinya nyari ribut mulu sama Indonesia. Sebab lagi dan lagi, meskipun udah diwanti-wanti, mereka ini kembali ngasih wasit Timteng yang berpotensi merugikan Indonesia. Yap, AFC secara resmi telah menunjuk Kamis Almari untuk laga Indonesia versus Jepang. Di mana wasit tersebut berasal dari Qatar yang sebelumnya kita tahu protes abis-abisan gara-gara Indonesia U23 masuk pot 1 kualifikasi Piala Asia. Selain itu, gak sedikit yang menduga kalau ini adalah bentuk kong kali kong lainnya dari Bahrain dan AFC untuk gimana caranya bikin Indonesia remuk. Sesuatu yang pasti menjadi lebih sulit bagi Garuda. Karena selain lawan Jepang yang levelnya berat, ini masih suruh berurusan sama wasit dari Timteng yang bukan rahasia lagi sedang sensi-sensinya sama Indonesia. Baru aja kemarin, pas acara Annual Awards, PSSI udah menyampaikan langsung ke Sekjen dan Presiden AFC terkait wasit. Ini AFC malah kayaknya sengaja nih mancing perhatian netizen Indonesia. Ya bukan rahasia lagi, kalau hubungan Indo-AFC emang lagi nggak bagus, walaupun sebelumnya juga nggak bagus-bagus amat sih. Dimana AFC sepertinya masih merasa jengkel karena netizen Indonesia sukses bikin citra mereka buruk di mata media internasional. Nah, melalui kabar resmi yang ada, kalau AFC ini udah nunjuk wasit yang mimpin laga Indonesia versus Jepang di GBK 15 November mendatang. Yang mana wasit tersebut adalah Kamis Almari asal Qatar. Yap, memang PSSI sendiri meminta kepada AFC untuk gak ngasih wasit dari regional yang sama dari kedua tim. Tapi ya nggak Qatar juga dong, di mana negara tersebut bersama Bahrain adalah dua Timteng yang lagi sensi-sensinya sama Indonesia. Maka nggak heran kalau setelah kepastian ini keluar, langsung deh netizen Indo bergerak tanpa aba-aba seperti biasa. Ya bagi yang belum tahu atau lupa, Kamis Almari bukanlah nama yang asing bagi timnas Indonesia. Hal itu lantaran Almari adalah wasit yang pernah memimpin laga Indonesia versus Jepang di Piala Asia Qatar awal tahun 2024 lalu. Nah, dalam laga yang berkesudahan 3-1 bagi kemenangan Jepang tersebut, ada satu keputusan Almari yang menjadi sorotan, yakni saat memberikan Jepang hadiah penalti di menit-menit awal, usai Jordi Amat dianggap melanggar Ayase Ueda. Meskipun terkesan merugikan, namun keputusan Almari di laga tersebut secara umum gak ada yang aneh. Hanya saja, saat ini sikonnya beda, lantaran tensi panah yang tengah hinggap di kubu Indonesia, AFC, dan para barisan Timteng. Dan tak sedikit yang menduga kalau ini pasti ada kong kali kong antara Bahrain serta AFC untuk menjatuhkan Indonesia. Memang semua ini hanyalah opini semata, namun dengan adanya keputusan ini, wajar jika publik tanah air merasa khawatir. Karena ya emang lagi trauma aja sama yang berbau-bau Timteng terutama Qatar dan Bahrain. Di sisi lain, Messi Legars, yang ibarat kata masih terbilang anak baru, diketahui cukup merasa heran dengan segala hal yang ia dapatkan di sepak bola Asia. Terutama ya soal wasit ini, di mana ia bertanya-tanya, emangnya wasit di Asia ini cuma dari Timur Tengah ya? Atau emang setiap laga Indonesia wasitnya dari Timur Tengah? Yap, hal yang wajar bukan kalau Messi bertanya-tanya, karena di laga versus Bahrain,
wasitnya asal Oman. Lalu pas lawan China, wasitnya dari Uni Emirat Arab. Dan besok pas lawan Jepang, wasitnya dari Qatar. Sabar ya Miss, nanti kamu juga bakal terbiasa kok. Tapi dijamin pas lawan Jepang, kamu gak akan menemui pemain yang disenggol dikit guling-guling, macam digebukin sekampung. Karena Jepang ini, selain skillnya bagus, mereka juga mentalitas bertarung yang bagus. Jadi terlepas hasilnya gimana, secara permainan Jepang ini emang udah macam tim Eropa yang gak banyak drama di lapangan. Sementara itu, terkait cederanya Ayase Ueda, Hajime Moriyasu sejauh ini masih belum memastikan apakah penyerang andalannya itu bisa tersedia atau tidak. Karena seperti yang udah disampaikan di video sebelumnya, kalau Ueda diperkirakan akan absen beberapa pekan karena cedera hamstring. Saya masih memastikan informasi yang beredar, tapi kalau dilihat pada pertandingan terakhir, Ueda mengalami masalah hamstring. Kami masih harus mempertimbangkan beberapa kemungkinan jika Ueda tidak bisa ikut serta dalam rombongan pemain. Saya berharap Ueda bisa kembali dalam kondisi sehat. Kalau tidak bisa, maka kami harus mencari penggantinya. Ucap Moriyasu dikutip dari Nikkan Sport. Yap, terlepas dari apapun, pokoknya mau wasitnya siapapun, para pemain tetap harus fokus ke pertandingan. Karena melawan Jepang, suka tak suka levelnya 2 kali lipat lebih sulit dari lawan-lawan yang selama ini udah dihadapi. Pokoknya minimalisir kesalahan, karena melawan tim macam Jepang, satu kesalahan aja bisa langsung kena strap. Hal itu karena mereka punya materi pemain yang sebagian besar merumput di liga-liga top Eropa seperti Inggris, Spanyol, Jerman, Prancis, Belanda, Portugal, hingga Belgia. Jadi ya, kalau mau bisa paling enggak ngamanin 1 poin, ya harus disiplin dan kompak. Karena masalah utama timnas kita itu sejauh ini sejatinya bukan soal kualitas melainkan chemistry. Dengan masuknya pemain-pemain baru, maka pastinya akan ada adaptasi yang harus dilakukan. Apalagi laga kandang nanti akan jadi yang pertama kalinya dirasakan buat May Silgers ataupun Eliano Randers. Dan semua paham betapa engapnya GBK ketika full house. Jadi pasti butuh adaptasi lebih untuk itu. Kalau soal kualitas, jelas nggak usah diragukan lagi. Cuman ya itu aja, chemistry, udah. Pokoknya kami berharap Coach Shin kali ini benar-benar bisa belajar dari kesalahan di 2 laga bulan Oktober, terutama soal pemilihan pemain. Turunkan skuad yang benar-benar dirasa siap untuk meladeni permainan high pressing dari pasukan Samurai Biru. Dan soal AFC, ya salam Tim Teng lagi. Besok kalau pas lawan Arab, wasitnya juga dari Tim Teng. Ya udah fix, emang cari ribut sih sama netizen Indonesia, kan gitu. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.